Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Pertama sekali marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, nikmat, iman dan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita bisa berkumpul di aula Manisan Cendekia Padang Pariaman dalam rangka kegiatan studi banding dari Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar 32 Manisan Cendekia Padang Pariaman. Dan tidak lupa pula shalawat beriring salam kita aturkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat manusia dari alam yang belum berilmu pengetahuan ke alam berilmu pengetahuan seperti saat ini. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar 32, Bapak Reski Ramadhani SPDI MAG, yang kami hormati Miss Wakabidang Kesiswaan, yang kami hormati Bapak Ibu dari Sivitas Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar, yang kami hormati Wakabidang Humas Ustaz Hamul SPDI MA, dan yang kami hormati Ustaz-Ustaz Sivitas dari Manisan Cendekia Padang Pariaman dan seterusnya. Anak-anak kami yang kami banggakan, yang kami harapkan sebagai penerus bangsa Indonesia ke depannya, terkhusus untuk tahun keemasan Indonesia, yaitu siswa-siswi dari Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar 32. Mohon izin Bapak Kepala Sekolah dan Ustaz-Ustazah atau misalnya dari SMP Islam Al-Azhar 32, Bapak Kepala Madrasah tidak bisa menyampaikan kita saat ini karena kebetulan ada kegiatan pembinaan di kantor wilayah Kementerian Agama Sumatera Barat, dan beliau titip pesan salam hormat kepada semua sivitas dari SMP Islam Al-Azhar bahwa kehadiran keluarga besar dari SMP Sekolah Menengah Pertama Islam Al-Azhar 32 merupakan suatu kehormatan bagi kami Manisan Cendekia Padang Pariaman, bahwa sekolah yang terbaik di Padang berkunjung ke Manisan Cendekia Padang Pariaman yang kali ini masih berumur seumuran anak SD. Pak Kepala Sekolah menizin, itu kami masih berada di usia 8 tahun. Jadi kami masih berada di 8 tahun dan generasi yang telah kami luluskan adalah 5 angkatan yang kami luluskan. Alhamdulillah, sekilas informasi untuk lulusan kita sudah berada di kampus universitas favorit terkenal di Indonesia. Salah satunya ada UGM, UI, ITB, IPB, Unibro, kemudian ada Unhamnya, kemudian ada UNAMP dan beberapa kampus yang lainnya dengan jurusan ada dari kedokteran, dari farmasi, ada teknik nuklir, ada biokimianya, ada psikologinya, matematika, kimia, alhamdulillah sebenarnya sudah teknik juga. Kemudian apa sebelum kita semua dulu? Dan alhamdulillah alumni kita juga sudah ada 1 orang yang aktif di luar negeri, yaitu di Turki, itu sistem informasi, itu dengan beasiswa full dari pemerintah dari kampusnya, itu di generasi 1. Sebenarnya kita sudah harusnya mengirimkan 3 orang, 2 orang lagi terkendala karena COVID, itu ada di Cina. Kemudian ada yang di masalah gitu. Coba tadi ya. Rusia satu lagi itu Rusia. Bertepatan dengan COVID itu orang tuanya tidak mengizinkan, dan alhamdulillah untuk tahun ini kita sepakat Manisan Cendekia Padang Pariaman untuk mengirimkan kembali, menggembleng atau mempersiapkan seluruh siswa Manisan Cendekia Padang Pariaman berminat untuk melahirkan perguruan tinggi ke internasional. Dan alhamdulillah yang dalam proses sekarang anak-anak kami ada diterima melalui BIM dan BIP juga, itu masih proses untuk menunggu sampai bulan Desember, menunggu hasil dari klasik dari yang kampusnya di 3 universitas ternama di luar negeri. Kemudian sekilas untuk informasi dari UTBK, alhamdulillah dari tahun ke tahun Manisan Cendekia Padang Pariaman itu sudah
kalau dari grafik kita menaik mulai dari 2020 itu ada urutan 156 dari 23.000 satker SMA, MA, SMK se-Indonesia, kemudian di urutan 70, kemudian terakhir di urutan 50 nasional, dan yang untuk tahun ini masih yang diinformasikan di LTPT atau di tenaga kelembagaannya itu masih di urutan 50 nasional se-Indonesia dengan 23.000 satker tingkat SMA, SMK dan MA. Aplaus untuk kita semua. Kalau untuk tingkat provinsi itu alhamdulillah juga sudah ada grafik naik mulai dari tingkat 5 nasional 3, kemudian untuk provinsi kita alhamdulillah tahun kemarin, dan informasinya tahun ini masih menunggu, tetapi yang masih informasi di LTPT itu masih kita number 1 di tingkat provinsi Sumatera Barat. Kemudian izin kami informasikan lagi untuk beberapa kegiatan ekskul ekstrakurikuler akademik yang telah kita kawal dari generasi 1 sampai generasi yang ke-8 ini, kita sudah berada di tingkat 5 besar tingkat nasional, itu top 10 yang dikeluarkan oleh LTMPT. LTMPT itu dalam hubungan paling banyak siswa memutus untuk OSN tingkat nasional. Alhamdulillah grafiknya itu selalu meningkat, mulai dari awalnya 14, kemudian 20, alhamdulillah kemarin itu berada di yang 11, kita kirim ke tingkat nasional. Alhamdulillah dari tahun ke tahun grafiknya naik, mulai dari 4, 5, 6, 11. Nah insya Allah kalau tahun depan insya Allah kita bertekad dan maksimal dengan semua usaha sahabat semangat, dengan semua aktivitas itu, kalau bisa diizinkan Allah Subhanahu wa taala kita bisa mengirimkan 18 kontribusi untuk Sumatera Barat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk di bidang riset, alhamdulillah jika kita sudah mewarnai di kancah nasional, ada di posisi sekarang sedang menunggu informasi, insya Allah tanggal 20 Oktober untuk pengumumannya. Untuk KSM, untuk MyRes juga kita sudah berada di kancah nasional. Kemudian untuk di robotik itu adalah beberapa ekstrakurikuler yang kita unggulkan. Jadi ada OSN, ada KSM, ada MyRes, opsi, dan ada robotik, dan disambung oleh beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang membersamai kegiatan siswa kita ini. Jadi, dan yang terbaru itu adalah KSR, Lomba Ruang Guru. Alhamdulillah kita berada di 5 besar dari 4 besar ya, 4 besar dari top 10. Alhamdulillah, dan 5 orang itu 5 ya? 8 orang itu menjadi perwakilan untuk ke tingkat nasional. Semoga bisa memperoleh hasil yang terbaik dari Sumatera Barat. Dan yang kemudian ada beberapa kegiatan lagi yang sedang kami viskan untuk semoga menjadi yang terbaik untuk tahun berikutnya. Dan kami izin informasikan sekolah kita ini seharusnya ada 10 hektar, tapi untuk saat ini lokasi ruangan kita ini, madrasah kita ini masih berada di angka 3 hektar. Insya Allah itu sedang diproses oleh pihak pemerintah kabupaten dan kota, sedang dalam pengondisian, semoga bisa mencapai 10 hektar karena ada beberapa hal mungkin yang akan kita bangun untuk menunjang kegiatan keberhasilan dan kesuksesan siswa-siswa yang bisa kegiatan pariaman. Dan yang kemudian kalau untuk sekilas info nanti tentang SNPDB, kami informasikan untuk juknisnya Pak Kepala itu belum kita terima. Juknisnya itu biasanya nanti setelah rapat koordinasi di pusat kisaran bulan November. Jadi untuk informasi resmi nanti silakan Anda semua berkunjung di web Yayasan Cendekia Padang Pariaman, kemudian atau di FB-nya juga. Dan kemudian untuk sosialisasi itu dimulai dari bulan Januari sampai Februari. Itu sistem nasional. Tahun kemarin kita dari pemilihan 1 itu sekitar 2.917. Kalau digabungkan pilihan 1 dengan pilihan 2 kemarin, Yayasan Cendekia Padang Pariaman ada di angka 4.000-an semua pelamar. Yang akan kita terima untuk tahun ini adalah 120. Jadi sudah 2 tahun berturut-turut, terus dengan sekarang masuk di 3 tahun itu 120 dari sekian banyak pelamar. Kemudian yang karena
diteskan itu nanti ada beberapa jenis, yaitu tes potensi belajar dengan tes potensi akademik. Tes potensi belajar itu sejenis tes IQ. Sejenis tes IQ melihat kepribadian. Karena yang kita harapkan di sini, Pak Kepala dan Ibu Kasis, adalah siswa yang mau bergabung dengan kami untuk mencapai visi dan misi. Kenapa kita tidak memilih siswa yang pintar? Biasanya kita mengkondisikan jika sebuah kelas kita mengharapkan siswa itu posisi dalam gelas yang kosong, tidak pernah penuh. Jadi ketika ada masukan, motivasi atau apapun itu, gelas itu tetap pernah penuh, sehingga anak selalu menerima motivasi-motivasi dari kebaikan kita bersama. Dan untuk TPA-nya itu nanti ada materi seperti matematika, ada sainsnya juga, ada IPA-nya juga, ada IPS, kemudian ini dalam literasi sains, yaitu sama dengan AKNI ya. AKNI atau apa namanya yang literasi yang tingkat SMP? AMBK ya, berbasis literasi, kemudian ditambah lagi dengan literasi keagamaan, ada literasi bahasa. Jadi kalau ditanya, Zah, adakah kira-kira gambaran soalnya? Mohon maaf, anak-anak kita semua, kita tidak pernah mengarsipkan bank soalnya karena dia online, dan online itu langsung dihapus oleh panitia. Dan kita sebenarnya kan ustazah bisa melihat nih soalnya karena sistemnya Zoom, dan itu ada pengawasan langsung dari pusat. Ketika seorang pengawas atau siapapun panitia terlihat di layar siswa yang sedang ujian, itu langsung didis oleh panitia pusat. Jadi kita memang mengkondisikan situasi ketika berlangsung ujian di tempat penyelenggara itu betul-betul aman dari panitia, kecuali ada minta bantuan yang sebelumnya sudah diizinkan oleh panitia. Jadi kalau untuk secara garis besar soalnya itu nanti Anda bisa beli buku CPNS, kemudian beli buku sejenis AKNI. Intinya yang kami butuhkan adalah kepribadian yang mau bergabung dengan manisan cendekia pada yang saya ranking sekian, Zah ranking 50 besar. Nah, yang kita utamakan adalah siswa yang mau bergabung. Siswa yang mau bergabung itu biasanya punya tekad dan semangat yang kuat untuk menjadi yang terbaik. Karena saya yakin dan percaya, saya yakin Anda semua dari sekolah menengah pertama Islam Al-Azhar 32 ini sudah disaring masuknya, merupakan kumpulan dari siswa-siswa yang terbaik di Kota Padang. Aplaus untuk kita semua. Jadi secara rinci nanti informasi tentang sosialisasi atau apapun profil dari manisan cendekia pada Parema nanti akan digambarkan oleh Ustaz Samlu melalui PPT. Silakan Anda bertanya. Cuma yang kami garis bawahi di sini, Pak Kepala, sekolah kita tidak dipungut biaya, kita tidak ada SPP, kita tidak ada uang pembangunan. Yang ada itu per bulan hanya uang makan selama siswa biasa. Anda makan di rumah, makan. Nah, uang makan di rumah itu dialihkan di asrama. Tentu karena makan di asrama, Anda kita boarding, tentu harus ada yang mengelola. Maka mengelolanya adalah pihak komite. Jadi selama per bulan hanya itu. Kalau untuk tahun kemarin kami saran komite memutuskan 1.200.000.
Negeri Al-Azhar, Islam Al-Azhar 32. Nah, itu saja. Siapa saja yang akan berhak masuk ke dalam kuota pendaftaran itu kita serahkan ke pihak madrasah sekolah. Karena sesuai dengan kuota, kalau profilnya lebih dari 5, nah itu diberi 50 orang. Kalau kurang dari 5 itu 30 orang. Itu tahun kemarin. Kalau tentang besok kita dengar informasi untuk bulan Desember insya Allah selama-lamanya Pak Brosur untuk sosialisasi kita informasikan pada bulan Desember. Jadi kita tutup ya Nak ya, karena sering nih Bapak Ibu kepala sekolah dan Ibu Wakaf masuk ke Manisan Cendekia pada Pariaman itu mahal. Kemudian susah aksesnya, tidak masuk ke sini sangat mudah. Hanya satu tes TPB dengan TPA yang bersaing dari 2.000-an, 3.000, 4.000-an pilihan 1-2 yang akan disaring sebanyak 120 orang yang akan kita terima, dan tidak ada titipan. Dan tidak ada titipan karena sistem kita langsung dari pusat, istilahnya kita hanya memfasilitasi kegiatan, pusat nanti akan langsung mengirimkan SK ini kelulusan. Nah, kalau untuk cadangan ada pula sistemnya, cadangannya itu naik nomor sesuai yang mundur. Kalau yang laki-laki mundur maka yang naik cadangan laki-laki juga. Sesuai urutan. Kalau yang wanita mundur maka yang naik cadangan juga yang wanita. Jadi tidak ada istilahnya titip-titipan. Begitu ceritanya, sekilas informasi yang penting harus kita luruskan tentang Manisan Cendekia pada Pariaman, dan kami yakin dan percaya karena kita madrasah dan pihak sekolah itu di dalam dunia pendidikan itu selalu bersanding. Kita tidak pernah bersaing karena tujuan kita hanya satu, yaitu mewujudkan, menciptakan pemuda-pemudi Sumatera Barat khususnya untuk menjadi yang terbaik, untuk menjadi seorang pemimpin bangsa ke depannya yang amanah dengan tugas yang bertanggung jawab. Mungkin itu saja dari kami. Kami ucapkan selamat datang di Manisan Cendekia pada Pariaman. Mohon maaf nanti apabila dalam kunjungan kemudian konsep ke lapangan ada beberapa hal mungkin yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita masing-masing. Maklum kami ini masih seumur jagung, masih dalam belajar. Nanti seiring berjalan kami mohon masukan kepada kita semua sehingga Manisan Cendekia pada Pariaman tetap bisa bersanding dengan pihak sekolah, khusus dengan pihak Sumatera Barat. Itu saja dari kami. Wabillahi